Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ketika ke Palestina, ketika jamaah meminta kita ingin tahajud di Masjidul Aqsa. Kita keluar dari hotel, naik bis, satu rombongan menuju Masjidul Aqsa. Dan adanya Masjidul Aqsa di dalam sebuah kota tua. Dia dibagari dengan tembok besar dan ada pintu-pintu besar di luar. Sampai ke sana, bis tidak bisa bawa masuk, kita harus jalan kaki. Jalan kaki masuk kampung kota tua di dalam. Ada banyak rumah di dalam, toko-tokoan, ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, semua ada di situ. Kita jalan kaki kurang lebih 5-7 menit di dalam kota tua itu, sampai ke pintu terakhir atau pintu utama untuk masuk kepada area Masjidul Aqsa. Tapi dalam ketika sampai di sana, pintunya tertutup dan dijaga oleh pasukan Israel. Jamaah tunggu, mulai ramai jamaah datang, berombongan, ada yang dari Turki, dari Malaysia, dari Pakistan. Bahkan saya melihat ada bendera Inggris, ada bendera Brazil. Saya kaget, ini tim bola ada di sini. Ternyata bukan tim bola, tapi muallaf dari Brazil, barang muallaf dari Inggris, muallaf dari berbagai negara Eropa. Itu menunjukkan apa? Kemajuan Islam di sana. Kadang-kadang kita malu, di negara Eropa sudah maju Islam, di negeri Islam itu malah mundur Islam. Dan mulai ketika ramai bertambah jamaah ingin masuk ke area Masjidul Aqsa dan sekalian menuju Masjidul Aqsa, tapi kondisi pintunya tertutup dan pasukan Israel menjaga, dan pasukannya, senjatanya, tidak boleh kita masuk. Tunggu. Ya, kita tunggu dari jam 2 sampai setengah 3 sampai jam 3, bahkan lewat dari jam 3 tidak ada dibuka pintu. Saya melihat ada seorang di samping saya, orang Palestina, warga Palestina, sudah tua, pakai kursi duduk, dan mulai jamaah gelisah karena cukup lama mereka, lebih dari 1 jam meminta dibukakan pintu. Saya lihat orang Palestina, seorang bapak ini kok duduk biasa-biasa aja, tidak gelisah, tidak ada apa-apa, biasa aja. Saya langsung bercakap sama dia pakai bahasa Arab, karena saya kan orang Arab, jadi bisa bahasa Arab. Saya berbicara sama dia, Bapak kok biasa-biasa aja, kita semua gelisah, bahkan marah, kenapa tidak dibukain pintu? Langsung dia tanya, pasti kamu dari luar ya? Maksudnya pendatang, bukan orang penduduk situ. Ya, saya dari luar, dari Indonesia. Ya, makanya gelisah, yang baru-baru datang itu gelisah. Kalau kami sudah biasa, sudah 70 tahun dengan kondisi begini, sudah 70 tahun dalam keadaan seperti ini, sudah biasa. Kami sabar. Kapan dibuka pintu? Dah tahu, terserah mereka. Kapan mereka ingin buka ya buka, kalau tidak dibuka ya udah pulang. Baru dibukain pintu hampir mendekati subuh, kita berdiri dan menunggu sampai hampir 2 jam. Begitu dibuka pintu, petugas Israel menekankan dan menyampaikan tidak boleh gesak-gesaan dan tidak boleh ramai-ramai, harus berombongan satu-satu, pelan-pelan, dan tidak boleh takbir. Teriak-teriak takbir itu tidak boleh. Kalau orang yang dilihat takbir langsung ditangkap. Kemudian pas begitu masuk, dan saya pertama kali seumur hidup saya bisa melihat Masjidul Aqsa secara langsung. Kemudian saya masuk masjid, walaupun masih ada waktu beberapa menit. Saya waktu itu tidak salat tahiyatul masjid, saya tidak salat witir, memanfaatkan waktu sebelum azan, atau walaupun 2 rakaat tahajud. Apa yang saya lakukan? Saya sujud syukur. Kenapa saya sujud syukur ketika saya masuk ke Masjidul Aqsa? Karena di saat peristiwa kami dipertahankan tidak bisa masuk ke masjid dan menunggu berjam-jam di situ, saya ingat Indonesia. Selama saya berada di Indonesia, tidak pernah saya menemukan aparat keamanan yang menjaga dan melarang kita ke masjid.
Justru kita ke masjid dikawal dan dijaga sama aparat keamanan. Ada acara begini besar, coba tugas mereka menjaga kita di luar supaya berjalan lancar, aman dan kemudahan dalam melaksanakan acara. Betul? Makanya ketika saya ingat ini dan saya melihat kondisi Masjidul Aqsa, tanah suci, kiblat yang pertama, mereka tidak bisa beraktivitas normal untuk melaksanakan salat seenak mereka dan kapan saja. Ternyata mereka tidak bisa. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Banyak nikmat yang kita dapat. Tapi sayang sekali, kadang-kadang kita masih meminta nikmat yang baru, sedangkan nikmat yang sudah ada kita belum syukuri. Padahal Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau ingin ditambahkan oleh Allah nikmat, kita harus belajar mensyukuri dan menjalani dan menikmati apa adanya. Allah kasih ada yang kita minta dan Allah kasih apa yang tidak pernah kita minta. Allah kasih. Dan kalau kita menjadi hamba yang selalu bersyukur atas anugerah dan nikmat, dan kita tidak bakal mampu membalas semua nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu berkata, syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Kita harus belajar menikmati apa adanya. Saya sering didatangin orang dan curhat, minta doa, sudah punya anak banyak tapi stres urusin anak, pusing, anak nakal, susah salat, susah ngaji. Gimana kita agar bisa mendapatkan anak saleh-saleh? Karena sayang sekali kita tidak mendidik dan memperhatikan iman dan akidah mereka sejak kecil. Kita biarkan dari kecil anak-anak kita sekarang di Indonesia dari 2 atau 3 tahun sudah bisa main HP. Bukan dia bisa ngaji, malah ditukar dengan HP. Makanya fantas sampai usia 18 tahun susah salat, susah ngaji, cuman pintar main HP. Karena kita yang membiarkan seperti itu. Jadi yang salah bukan anak kita, kita yang salah duluan. Bukan anak kita yang durhaka, kita yang durhaka duluan kepada anak kita. Makanya jangan heran kalau kita mendengar sekarang berita anak-anak SD sudah kenal pacaran, anak-anak SD sudah kenal zina, anak-anak SD sudah tahu narkoba. Itu gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ibu tidak mau pusing dengan kenangisan anaknya dan teriakan anaknya, supaya dia nyaman langsung kasih HP. Nah sana ini, sana, main ke sana. Mau lepas tanggung jawab. Punya anak tapi tidak mau, tidak ada waktu untuk urusi anak. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu bersama anaknya ketika dia wudu? Apakah Bapak Ibu bisa melihat anaknya apakah wudunya benar atau tidak? Atau, nak, saya sana wudu, yuk, cepat. Habis itu datang semua bajunya basah. Nah, sudah wudu? Sudah. Gimana, benar tidak benar? Tidak tahu. Tidak pernah kita urus. Masuk ke masjid, di mana anak? Nak, sana, di belakang kamu salat. Habis itu kita ikut salat, tapi tahu nggak anaknya salat? Nggak tahu. Mungkin dia ikut main-main di belakang. Tanggung jawab orang tua, lihatlah anakmu ketika wudu dan benarkan wudunya. Temanin anakmu ketika ngaji supaya ngajinya bisa benar. Jangan hanya main perintah. Ayo salat, yuk ngaji, yuk baca, tapi kita sendiri tidak berkenan mendampingi anak kita. Duduk sekalian sama anak, ayo nak kita ngaji bareng. Ayo temenin ayah kita salat duha bersama. Ayo temani ayah kita antar ayah ke masjid. Walaupun mereka kecil tapi tertanam cinta masjid sejak kecil. Guru saya pernah cerita, ada seorang anak masuk masjid. Mungkin dia semangat, cinta masjid,
semangat datang ke masjid. Masjidnya sepi, cuma ada beberapa orang. Namanya anak-anak lihat saf pertama kosong, datang maju ke depan di saf pertama. Datang seorang bapak, megang baju anak dari belakang, dia dorong dia, tarik dia ke belakang. Ayo nak, sana kok kamu salah di depan, sana kamu di belakang. Cara tak sopan, cara tidak menunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Anak tersinggung, bahkan nangis, keluar dari masjid. Kata guru saya, orang itu 54 tahun tidak pernah mau masuk masjid. Gara-gara apa? Gara-gara sikap kita. Ketika ada anak, tolong rangkuli anak dengan kata yang lembut, kata yang baik. Walaupun masih anak kita mungkin main di masjid, tak apa-apa, sabar, supaya mereka cinta masjid ini. Dan insya Allah sedikit demi sedikit Allah rubahkan akhlak mereka menjadi salih, salihah. Dan kita besok meninggal dunia, insya Allah anak kita membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang masuk masjid, anak-anak, pas begitu selesai salat, dia keluar, hilang sandalnya, dicuri orang, nangis. Sandal saya baru dibeli sama ayah, tapi dicuri orang. Datang seorang bapa, orang salih dan memiliki sifat kebijaksanaan, dan melihat anak itu nangis, dia tanya, kenapa nak? Sandal saya dicuri orang. Langsung bapa ini membawa anak, ayo temani saya, bawa ke toko untuk belikan sepatu dan sandal baru. Sampai anak itu memilih sepuasnya. Kata bapa itu, kamu ambil sepuasnya, mau apa? Malah anak itu dapat sandal lebih mahal dan lebih bagus daripada yang sudah hilang. Apa yang terjadi karena sikap bapa itu terhadap anak? Anak itu mencintai masjid dan tidak pernah lepas dari masjid, bahkan sudah menjadi imam besar di masjid itu. Akhlak kuncinya Bapak Ibu, kuncinya akhlak. Akhlak itu bukan hanya bersikap, tapi juga berbicaraan. Mulut kita adalah akhlak, gerakan kita akhlak, muamalah berhubungan kita dan orang lain akhlak. Dan kita ketika kita berakhlak, kita harus memiliki perasaan menunjuk atau mengikuti contoh Nabi kita, atau meniru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dengan akhlak yang mulia bisa meraih darajat di dalam surga Allah, melebihi darajat ahli puasa dan ahli tahajud. Wa darajatu sahibil khuluqil hasan a'la darajatan min sahibit tahajjud was salah was siyam. Dengan akhlak yang mulia, bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling mulia akhlaknya. Dan itu inti daripada dakwah Islam, inti daripada dakwah Al-Quran. Kalau boleh saya ambil isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan isi Islam dari A sampai Z, saya ambil kesimpulannya dan inti, tidak akan menemukan yang lebih inti dan lebih istimewa daripada akhlak yang mulia. Itu inti daripada Islam. Hablum min Allah dan hablun minan nas. Mulia akhlaknya di hadapan Allah, tunaikan kewajiban, jadi orang yang jujur, amanah, menjaga takwa, dan juga hablum minan nas, bermulia akhlak sama semua orang. Nas, kata nas artinya seluruh manusia walaupun beda agama. Menunjukkan akhlak yang mulia ini bisa menjadikan orang mencintai Islam, bisa menjadikan orang bisa mengambil gambaran daripada Islam karena akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW tidak pernah marah dan tidak pernah balas dendam dalam urusan pribadinya. Tidak pernah. Orang caci maki, cek. Bismillah.
orang caci maki kita, bahkan Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, dibilang gila, dibilang sahir, tukang sihir, tukang dukun, dibilang syair yang menciptakan Al-Quran, padahal Rasulullah SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah balas. Bahkan ketika dia pergi ke kota At-Taif untuk meminta diterima dakwahnya dan menyampaikan kalimat la ilaha illallah, malah justru At-Taif membalas dengan melempar batu. Luka kepala Nabi Muhammad SAW, berdarah tubuhnya, saking banyak darahnya tidak bisa melepaskan sandalnya karena sudah nengkel. Tapi Rasulullah SAW sabar. Bahkan ketika selesai kejadian di At-Taif, datangnya malaikat Jibril membawa malaikat bertugas gunung-gunung, malaikat gunung. Berintahkan aku ya Rasulullah, atbiq alaihimul akhshabain, karena kota At-Taif berada di antara dua gunung namanya Al-Akhshabain. Berintahkan Rasulullah, saya akan rapatkan dua gunung ini supaya semua yang ada di kota At-Taif habis, mati dan binasa. Tapi Rasulullah SAW memilih sabar. La'alla Allah an yukhrij min aslabihim man yansuru hadad din. Dan turunnya dari keturunan mereka Amr bin al-As dan banyak para sahabat yang berjuang untuk Islam. Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya Bapak Ibu, pernah enggak seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, pernah enggak ketika kita berada di masjid lagi salat, sujud di masjid, di musalla maupun di rumah, dan di saat kita sujud ada orang yang tidak dikenal datang membawa kotoran sapi dan dia buang kotoran sapi di atas kepala kita? Pernah enggak Bapak Ibu terjadi? Sama sekali. Seumur hidupnya sampai hari ini Ibu juga belum? Berarti mohon maaf kita belum diuji. Ya, belum diuji. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud di hadapan Ka'bah, ada seorang dari kufar Quraisy membawa salal jazur, kotoran perutnya unta, dan dia buang. Habis unta disembelih, diambil perutnya, dan biasanya perutnya pasti isi banyak kotoran dan bekas makanan. Ambil perutnya dan segala isinya dan dia buang di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul di saat itu lagi sujud. Siti Fatimah datang sambil menangis dan membersihkan kotorannya dari kepala Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW teruskan salatnya, dan begitu selesai, Nabi Muhammad mengangkat tangan, bukan mendoakan kecelakaan, tapi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Makanya Bapak Ibu, terlihat hakikatnya akhlak seorang bukan di saat dia santai-santai, bukan di saat dia manis, bukan di saat dia senang-senang, tapi teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian dan musibah. Baru akan terlihat apakah yang muncul dalam dirinya akhlak Nabi Muhammad atau yang muncul dari dirinya akhlak jahiliyah. Rasulullah SAW didatangi orang Yahudi, rombongan Yahudi datang menghadap Rasulullah SAW di Madinah. Dan ketika mereka sampai kepada Rasul, mereka menyampaikan salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Kematian dan kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Itu ucapan mereka. Siti Aisyah di saat itu ada di samping Rasul. Marah Siti Aisyah, dan dia menjawab, Waalaikumsalam wal la'natu ala abaikum. Marah sekali Siti Aisyah sampai dia berkata balasannya, Waalaikumsalam, kematian bagi kalian dan kecelakaan bagi kalian, laknat bagi kalian. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, sabar. Mereka berkata Assalamualaikum, cukup jawab Waalaikum, udah selesai. Waalaikum.
Kalau dia ucapin dengan niat baik, dapatlah yang baik. Kalau dia ucapkan dengan tujuan buruk, dibalas oleh Allah dengan yang sama. Cukup wa'alaikum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat sabar dan menahan amarahannya dan emosi. Dan Rasul tidak pernah wa kana la yantasiru li nafsihi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah menguntungkan diri atau memenangkan diri dalam kasus peribadinya. Tidak pernah. Selalu memaafkan. Tapi kalau dalam hal agama yang dihina, Rasulullah yang dihina sendiri, atau dihina Islam, dihina Quran, Rasulullah marah. Kalau terkait urusan Allah, Rasul marah. Wa kana la yaghdabu illa fi haddin min hududillah. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali dengan aturan atau hal-hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala.